Jangankan konsep masalah Trisila, jangan-jangan naskah RUU HIP-nya nggak dibaca dulu, gitu ya. bahwa PKI itu anti Tuhan. Sementara Aidit itu adalah hafidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Aliman Haris, pemandu acara Sandasan di Lingkar Jatim Channel. Kali ini saya menghadirkan sahabat saya, sahabat di medsos saya, sahabat di darat saya, yang sering, kalau istilah Maduranya, sering pacapa dengan saya di warung-warung kopi, membahas tentang persoalan-persoalan yang sebetulnya tidak penting, kalau dianggap penting, juga didiskusikan dan segala macamnya. Intinya lah, sosok ini sosok yang luar biasa di medsos. Kalau medsos Jawa Timur, netizen di Jawa Timur khususnya Bangkalan dan Madura, insya Allah banyak tahu, meskipun belum tahu makhluknya secara langsung, tapi di medsos ini artis ini. Artis anaknya ini. Saya langsung sapa saja. Assalamualaikum Bapak Hafid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Hafid? Alhamdulillah sehat. Lama kita nggak jumpa ya. Lumayan. Tapi nggak sampai tahunan ya. Oh enggak. Tapi kalau di medsos kan kita sering ketemu. Wah, kita sering acakan. Pak Hafid ini kalau di medsos banyak orang menilai bahwa beliau ini adalah orang yang sangat fanatik terhadap ajaran Bung Karno dalam ketika bicara tentang masalah kenegaraan gitu ya. Bisa dikatakan beliau adalah penganut madhab marhainisme dalam konteks kenegaraan. Kalau sekilas mengikuti status-status dari beliau ini di medsos, tapi kita akan lebih dekat untuk mendalami sebetulnya yang belum kenal, yang belum tahu beliau. Saya akan bantu para pengunjung semuanya untuk mengenal beliau secara lebih dekat. Pak Hafid, ya. Dulu waktu kuliah di mana Pak Hafid? Saya kuliah di Surabaya, Fakultas Hukum. Fakultas Hukum ya? Ya. Tepatnya di Universitas apa? Universitas 17 Agustus. Oh, Untar. Oh, maklum kalau di Untar itu memang kebanyakan banyak kader-kader teman-teman GMNI gitu ya, Pak Hafid ya. Tidak juga, banyak juga berwarna-warni di sana. Oh, di sana gitu ya. Karena kan memang kita terbuka. Di Untak tahun berapa itu Pak Hafid? Saya lulusan tahun 95, masuk Untak 96 97. 95 masuknya? Masuknya 96 97 saya. Ajaran 96 97. Oh, saya kira Pak Hafid ini kan aktivis 89 Karena kalau melihat sosoknya, wajahnya, karena saya kan sudah lama kenal sama Pak Hafid. Yeah. Saya tidak begitu percaya kalau Pak Hafid itu adalah aktivis 98 awalnya, tapi sekarang bisa dijelaskan Pak Hafid. Karena melihat orangnya, melihat wajahnya sekarang ini kan sebetulnya lebih tepat aktivis 89 Pak Hafid. Silakan Pak Hafid. Jadi kalau secara wajah dibilang saya angkatan 89, ya saya pikir sah-sah saja. Sah-sah saja ya. Tetapi cukup rasional gitu ya. Oh iya. Cukup logis gitu ya Pak Hafid ya. Tetapi dalam konteks pola pikir, tentu walaupun wajahnya ini masih muda atau tua, tapi pola pikirnya smart. Itu saya pikir itulah yang menjadi ukuran tua mudanya seorang. Oh gitu ya. Iya. Jadi bagaimana segarnya pemikiran gitu ya. Itu yang dijadikan indikator oleh Pak Hafid untuk mengukur tua mudanya orang gitu ya. Betul. Menarik juga nih. Tapi lepas dari itu semua itu, Mas Hafid memang benar apa yang menjadi penilaian publik di medsos bahwa Pak Hafid ini sebetulnya adalah betul-betul pecinta Bung Karno gitu, dan bahkan sangat fanatik terhadap ajaran-ajaran Bung Karno. Bener nggak itu Pak Hafid? Kalau saya bilang fanatisme dalam konteks
ajaran itu menjadi dogma, saya pikir tidak. Oh tidak. Terus gimana? Tetapi dalam konteks marhaisme itu sebagai pengetahuan, filsafat, saya pikir iya. Karena apa? Karena sampai hari ini saya belum mampu untuk menciptakan ideologi yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh bangsa. Khususnya Bung Karno. Khususnya Bung Karno. Oleh karena itu, sampai hari ini gagasan marhaisme itu menjadi keyakinan politik saya sebagai pisau analisa dalam melihat situasi kekinian atau dan seterusnya. Bahwa doktrin dan ajaran marhaisme itu sebetulnya yang menyimpan solusi kebangsaan khususnya di Indonesia gitu Mas Hafid gitu ya, sederhananya Mas Hafid ya. Betul. Nah ini karena memang Mas Hafid kan memang aktif di GMNI kan dulu. Betul, aktif di GMNI. Sampai ke tingkat cabang apa pusat? Saya sampai ke tingkat pusat. Pada saat itu medium kami tingkat pusat bernama Presidium. Oh Presidium. Ya. Mas Hafid masuk di dalamnya. Kebetulan saya di situ. Oh berarti maklum apa namanya itu cukup alasan ketika konsep-konsep marhaisme sudah ngelontok di pemikirannya Mas Hafid gitu ya Mas Hafid ya. Sebenarnya sih nggak ngelontok karena masih banyak ajaran itu yang belum selesai laksanakan. Tapi secara prinsipal bahwa konsep marhaisme itu sebetulnya adalah konsep yang cukup solutif ketika secara utuh dilaksanakan di Indonesia. Bukan saja di Indonesia, di dunia gitu ya. Bahkan di era Soekarno dulu marhaisme ini ditawarkan sebagai alternatif gagasan politik dunia gitu. Iya. Coba sedikit ceritakan apa sih doktrin marhaisme sebetulnya secara umum aja Mas Hafid, secara umum aja. Oh iya, oke. Jadi marhaisme itu adalah sebuah metodologi yang berangkat dari seseorang yang bernama Marhen pada saat itu tahun 20-an. Jadi Soekarno itu mengkaji sesuatu itu sebelum kemerdekaan berarti ya? Sebelum kemerdekaan, belum ada Indonesia itu. Masih Nusantara. Ya, masih Nusantara yang pada saat itu Belanda masih kuat-kuatnya. Masih kuat-kuatnya. Digambarkanlah seorang Marhen, seorang petani yang mempunyai cangkul, yang mempunyai sawah, yang bersifat relasi kepemilikan modal ya kayak gitu semacam gitu. Lalu Bung Karno mengkaji mengapa Marhaen ini mempunyai alat produksi, memiliki sendiri, tanah sendiri, cangkul sendiri, tapi masih dalam keadaan melarat. Oh gitu. Inspirasinya gitu ya. Inspirasi awalnya. Itulah yang saya sebut menjadi metodologi. Nah, tahun 20-an. Tahun 27 Bung Karno meletakkan marhaenisme itu di dalam perserikatan, kalau nggak salah Perserikatan Nasional Indonesia (PNI) pada saat itu. Oh partai? Belum partai. Tapi itu masih masih perserikatan. Ormas gitu ya? Iya, macam itu. Dan diletakkanlah marhaenisme itu sebagai platform perjuangan Perserikatan Nasional Indonesia pada saat itu. Nah, lebih lanjut, marhaenisme itu mempunyai 3 pokok pikiran. Yang pertama adalah tentang sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Sebenarnya membahas masalah persoalan metodologi ini memang perlu waktu yang sangat panjang. Tetapi saya singkat saja, mungkin ada ruang waktu yang bisa disampaikan masalah kayak seperti ini. Jadi sosionalisme itu adalah sebuah perasaan. Sebuah perasaan apa yang disebut semangat gitu ya? Ya, social concern of man pada saat itu. Hati nurani pada saat itu. Gimana barusan? Social concern of mind. Itu yang disebut oleh Bung Karno pada saat itu. Social consist of mind. Jadi pikiran, hati nurani pada saat itu. Kajian-kajian itu kan dikaji oleh Bung Karno jauh sebelum bangsa ini merdeka. Sehingga ada perasaan-perasaan sama pada saat itu terjadinya pengingkaran terhadap martabat manusia dengan
lahirnya sebuah sistem kolonialisme dan imperialisme yang dilakukan oleh Belanda pada saat itu ya kan. Nah, artinya nasionalisme itu dibangun, nasionalisme itu dibangun. Bung Karno ingin membangun kesadaran bangsa ini untuk secara sukarela melawan imperialisme, melawan penjajahan dan segala macamnya ya. Dengan konteks berdiri di atas cinta tanah air kan begitu. Salah satunya itu. Bahasa lainnya kan begitu ya. Terus selanjutnya artinya bahwa sosionasionalisme itu mempunyai basic terhadap kajian apa warga masyarakat bangsa dan bangsa negara pada saat itu pada saat itu ada keinginan bersama untuk membangun sebuah bangsa yang merdeka dan melahirkan negara pada saat itu. Disitulah itu semangatnya. Singkat sosionasionalisme itu sosionasionalisme. Tadi kan bilang 3. Terus sosiodemokrasinya gimana? Sosiodemokrasi ini adalah, kalau saya mempelajari sosiodemokrasi ini adalah sosiodemokrasi, bukan sosiodemokrasi politik, tapi demokrasi ekonomi juga. Demokrasi politik yang dimaksud oleh Bung Karno ini tidak mengizinkan atau tidak mengaminkan dengan demokrasi, adanya demokrasi liberal. Oh gitu. Demokrasi liberal yang di dalam kekuasaannya itu adalah demokrasi parlementer itu yang komposisinya adalah kaum berjuasi dan tuan-tuan tanah gitu ya. Tuan-tuan tanah, bos-bos istilahnya. Di mana hari ini itu terjadi, di mana setiap momentum politik kalau bukan yang kelas berjuasi ya nggak mungkin mempunyai posisi politik yang bagus. Hari ini maksudnya 2020 ini? Ya. Itu terjadi. Sampai hari ini. Artinya konsep yang dibangun oleh Bung Karno hari ini masih belum gagal gitu ya? Bukan gagal, artinya konsep yang dibangun secara metodologik tahun 1920-an itu artinya terbukti sampai hari ini. Adanya demokrasi parlementer yang komposisinya ada dikuasai oleh kaum berjuasi. Para pemilik modal gitu ya. Pemilik modal, artinya siapapun yang memiliki modal, mereka lah yang mempunyai posisi penting. Itu menurut Mas Hafid dalam dunia politik. Itu menurut Mas Hafid secara prinsipal dari doktrin yang dibangun oleh Bung Karno itu sudah tidak sesuai ya sebetulnya ya. Karena Bung Karno menginginkan tidak semacam itu. Loh iya, Bung Karno tidak ingin adanya demokrasi parlementer. Nah, kalau kita mau mengkaji kenapa hari ini terjadi demokrasi parlementer, tepatnya Bung Karno menginginkan demokrasi yang seperti apa ya kira-kira? Demokrasi seperti presidensial seperti itu. Nah, seperti itu cita-citanya Bung Karno. Nah, dalam konteks itulah kaum berjuasi itulah yang menguasai semua lini kekuasaan, termasuk hari ini. Nah, kita belum lama sudah mengalami berhadapan dengan kompetitor yang dirangkum dalam pileg. Jadi yang pemilik modal yang menang gitu ya? Kayaknya. Pak David, dengan kata lain, apa Pak Hafid menyimpulkan bahwa kekuasaan sekarang ini justru tercerabut dari doktrin-doktrin dan semangat yang dibangun oleh Bung Karno? Betul. Betul. Gitu ya. Ya kan sekarang penguasa kan yang justru di Indonesia yang dianggap dan yang mengaku sebagai pelaksanaan dari ajaran Bung Karno. Betul. Ini kok bisa terjadi? Nah, gini. Ini kan yang berkuasa hari ini memang betul pengusung ajaran Bung Karno. Penganut ajaran Bung Karno. Tetapi dalam sistem yang terjadi pada hari ini lahir bukan saat penguasa yang saat ini terjadi. Bukan. Ini lahir sejak dulu, sejak Soekarno lengser dari kekuasaan pada saat itu. Ada interupsi maksudnya ya. Ada interupsi apa yang dibangun oleh Bung Karno terhenti gitu ya. Ketika ini mau masuk ke orde baru gitu ya. Betul. Sehingga Mas Hafid memaklumi ketika sekarang meskipun sudah dikuasai oleh penganut madhab ajaran Bung Karno, kenyataannya di lapangan justru masih belum tuntas gitu ya Pak. Artinya
harus ada fase-fase tertentu untuk menuju ke arah sana. Jangankan 32 tahun kita tidak berkuasa. Kita dikuasai Nusantara 350 tahun. Dan Bung Karno mendengungkan tentang revolusi mental. Ya, Revolusi mental. Artinya kita harus pergi dari pola-pola budak pada saat itu. Ingin membangun kesadaran agar masyarakat Indonesia ini tidak berpola pikir budak gitu ya. Betul. Itu salah satu doktrin yang ada dalam ajaran Bung Karno. Itu masuk di sosiodemokrasi itu ya. Betul. Oleh karena itu, apa yang disebut oleh Bung Karno bahwa kemerdekaan itu adalah jembatan emas, yang di seberang sana adalah sosialisme Indonesia. Kita sedang berjalan pada saat itu. Inilah imajinasi saya lah dengan tulisan-tulisan itu ya, tentang apa yang diinginkan Bung Karno gitu ya. Terlepas atau itu ada tafsir-tafsir yang lain. Betul. Itu ya. Terus selanjutnya, 1 sosionasionalisme, 2 sosiodemokrasi, terus ketuhanan. Ketuhanan. Jadi begini, Gimana? saya sedikit menyimpang terhadap konsep atau pokok-pokok pikiran Marxisme tentang ketuhanan. Yang kemarin begitu ramai bahwa ketuhanan itu berkebudayaan, katanya itu sudah komunisme dan macam-macam. Jadi begini duduk persoalannya. Yang dimaksud ketuhanan dalam konteks Trisila itu, Trisila itu berketuhanan itu yang Islam harus tidak menjadi Islam Arab-Araban, tentu harus menjadi Islam yang digali dari budaya-budaya yang ada di Nusantara ini. Gitu. Begitu juga agama-agama lain, dan itu sudah disampaikan juga dan direduksi oleh Presiden ke-3 ya kalau tidak salah, Gus Dur pada saat itu, bahwa jadilah Islam yang berkebudayaan, Islam yang sesuai dengan apa yang ada di Indonesia. Begitu juga agama-agama lain, dan itu diserukan pada saat itu. Jadi yang ketiga ketuhanan itu makna yang bisa dijelaskan oleh Mas Hafid seperti yang barusan itu ya. Lebih sederhananya mungkin Mas Hafid ya, lebih sederhana yang dimaksud dengan itu bahwa bangsa Indonesia tidak boleh ateis. Memang tidak. Tidak boleh ateis karena bangsa Indonesia penuh dengan religiusitas gitu kan. Jadi begini, ada pemahaman, ada salah kaprah terhadap menangkap tentang konsep ketuhanan yang berkebudayaan. Kalau umpama Trisila itu dianggap komunisme, Bung Karno itu menggagas Marxisme itu tahun 1920-an ya. Manifesto komunisme digagas oleh Karl Marx pada saat itu tahun 1848. Artinya Marxisme ini dan isinya dan kandungannya adalah bagian dari antitesa terhadap kolonialisme, imperialisme, dan berikut juga komunisme. Semangatnya, karena kalau bicara urusan doktrin sosialis antara yang di Jerman menjadi nazisme, fasis dan segala macamnya, kita tidak bicara itu dalam konteks ini. Kita bicara konsepnya Bung Karno. Ya, artinya saya ingin menjelaskan bahwa Trisila ini jauh dari persoalan komunisme, bahwa Trisila ini bagian dari antitesa terhadap komunisme. Trisila. Yang tadi kan ketuhanan dulu. Ya. Biar biar ngerucut. Kalau urusan Trisila itu kan urusan kecerdasannya Bung Karno memeras dari 5 sila. Trisila itu kan sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Yang tadi itu gitu ya. Itu bisa Trisila. Tadi itu yang saya minta penjelasan lebih detail dari Mas Hafid itu adalah ketika bicara masalah ketuhanan itu dalam konteks keindonesiaan itu mestinya seperti apa? Biar tidak salah persepsi gitu loh. Jadi gini. Ketuhanan yang dimaksud. Jadi begini, saya bisa membuat pertanyaan. Apakah sampean ini orang Indonesia yang kebetulan muslim ataukah sampean ini muslim yang betul emang ada di Indonesia? Itu kan pertanyaan. Artinya bahwa muslim yang ada di Indonesia tentu tidak harus bergaya ke Arab-Araban.
Karena Islam datang dari Arab gitu. Nah, gitu. Kan itu. Juga Hindu. Dan seterusnya agama-agama di Indonesia ini. Tidak berindia-indiaan gitu ya. Dan tidak ada orang Indonesia itu tidak beragama. Semuanya beragama. Seperti itu. Bertuhan. Berarti Itulah penjelasan saya singkat. artinya perlu dipahami, perlu dimengerti bahwa ketuhanan ketuhanan dari tiga ide besarnya Bung Karno, sosionasionalis, sosiodemokrasi dan ketuhanan itu seperti apa yang dipastikan oleh Mas Hafid, yaitu adalah bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang berketuhanan. Percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian, kan gitu ya, intinya gitulah, sederhananya gitu ya Mas Hafid ya. Oke Mas Hafid, selanjutnya Mas Hafid pasti sudah hatam lah ketika bicara, karena apa-apa yang dijelaskan tadi itu sebetulnya termaktub dalam pidato 1 Juni Bung Karno. Betul. Ya. Dan beberapa waktu yang lalu bahkan sampai sekarang masih ada saja keributan, kegaduhan itu tentang masalah itu. Apa kira-kira yang bisa Pak Hafid sampaikan tentang masalah ini? Kegaduhan yang mana itu? Masalah undang-undang HIP. Ya, jadi karena kalau orang yang mengerti tentang keutuhan dari apa yang dijelaskan Mas Hafid kan mungkin tidak gaduh. Jadi gini, rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila itu kan sudah disepakati di paripurna oleh 7 fraksi, ya kan? Dan itu ada notulennya dan macam-macam rekaman rapat sidangnya kan. Nah, kenapa ujuk-ujuk tiba-tiba RUU ini ditolak keras dengan alasan akan memasukkan gagasan komunisme dan macam-macam? Pertama, logika saya, kalau komunisme itu adalah sebuah ideologi, ya, Pancasila itu sebuah ideologi, mana iya ideologi itu mau dirubah secepat mungkin dalam satu sidang 6 bulan anggota Dewan Republik Indonesia. Nah, pada perspektif yang muncul itu kan di kalangan mereka, orang-orang yang sudah paham tentang masa doktrin Bung Karno kan biasa-biasa aja sama Mas Hafid. Biasa-biasa aja, makanya dengan itu saya sampaikan dulu duduk perkaranya, ya kan gitu. RUU HIP ini kan sudah disepakati oleh 7 fraksi, begini begitu tiba-tiba terjadi huru-hara penolakan karena dianggap komunisme dan macam-macam, kan seperti itu. Nah, saya berpikir dengan akal sehat saya untuk mengkaji sebuah ideologi yang menjadi platform sebuah bangsa atau negara, itu dikaji dalam kurun waktu yang lama. Tidak cukup dengan masa sidang 6 bulan anggota DPR RI ditetapkan di paripurna, tidak. Kan seperti itu. Oh, 6 bulan kemarin loh, kan 6 bulan. Kan untuk menetapkan itu kan 6 bulan di prolegnas itu kan itu. Ya. Jadi itu lebay menurut Mas Hafid. Ada muatan-muatan politik sebenarnya. Persoalan jauh dari substansi persoalan ya. Iya, ada persoalan-persoalan politik yang sehingga ini untuk menutupi persoalan-persoalan yang akan terbongkar. Yang pada saat itulah sekarang yang terjadi. Mestinya menurut Mas Hafid itu bisa dilanjutkan kan pembahasan itu mestinya gitu ya, tidak perlu untuk ada respon yang begitu gaduh mestinya ya. Sebenarnya pemerintah ini kan lebih suka aman, tidak ingin ada kegaduhan, ya. Seperti itu. Tetapi atas dasar desakan masyarakat, aksi dan macam-macam, saya yakin tuh yang demo-demo itu kalau ditanyakan dari mana kamu tahu Trisila, dari komik apa? Umpamanya dari majalah apa, seperti itu. Jadi intinya mereka memang tidak memahami betul tentang masalah konsep itu ya. Jangankan konsep masalah Trisila, jangan-jangan naskah RUU HIP-nya nggak dibaca dulu, gitu ya. Kan gitu. Mas Hafid kan tahu tentang alur masalah alur tentang masalah pidato 1 Juninya Bung Karno gitu ya. Iya. Dan itu sebetulnya bagian tak terpisah dari sejarah bagaimana Pancasila ini menjadi kalimatun thawa kalau bahasa saya. Menjadi kesepakatan bangsa ini untuk jadikan dasar-dasar berbangsa dan bernegaranya kita. Kita kan sama-sama paham bahwa itu terjadi pada 1 Juni dan itu sebetulnya kalau dalam bahasa sekarang
Itu masih rancangan awal gitu ya, rancangan awal. Terus 22 Juni juga ada kan gitu kan masalah Piagam Jakarta, dan sampai ke tanggal 18 kalau nggak salah. Mestinya konsep itu sebetulnya kan sudah terrepresentasi dalam yang Pancasila sebetulnya, dan gagasan itu tidak menjadi kesepakatan bersama saat itu. Mas Hafid, apa komentarnya ketika itu masuk dalam konten rancangan undang-undang kemarin itu? Jadi gini, Pancasila itu dibacakan, kebetulan Soekarno itu dapat urutan tanggal 1 Juni. Ya, sidang BPUPK itu 3 hari, dari tanggal 29, 30 dan 1 Juni. Ya kan? Pada saat itu yang menyampaikan tentang Pancasila itu Muhammad Yamin, ya kan? Terus siapa yang satu lagi itu? Habis Muhammad Yamin, Natsir kalau nggak salah ya. Natsir. Nah itu, terus terakhir Bung Karno pada saat itu. Nah, mengapa Bung Karno menyampaikan tanggal 1 Juni? Kan Bung Karno sudah menjelaskan, menawarkan tentang Pancasila karena Bung Karno ini orang yang tidak mau jelimet, tidak mau jelimet. Jadi tawarkanlah, kalau Pancasila ini terlalu panjang, maka bisa Pancasila ini dengan arti yang sama menjadi Trisila. Diperas gitu ya. Diperas. Jadi Trisila. Kalau ini masih jelimet, maka Trisila ini menjadi Ekasila. Itu tawaran pada saat itu. Dan pada saat itu tidak ada yang menolak. Tidak ada yang menolak. Tidak ada yang menolak. Bahkan itu semua yang hadir di situ tepuk tangan. Bukan menolak, itu bukan dalam konteks menyetujui untuk dijadikan kesepakatan bersama kan, karena masih muncul lagi setelah itu Piagam Jakarta, dan Bung Karno juga menandatangani gitu kan? Tetapi atas kesepakatan dan kompromi politik ya, pada saat itu, maka dihilangkanlah yang itu syariat, menjalankan syariat sesuai dengan ajaran Islam itu kan, itu di Piagam Jakarta intinya di situ. Oh ya, yang dirubah. Nah, maksudnya pidato 1 Juni itu sebetulnya sudah 22 Juni kan muncul lagi Piagam Jakarta. Betul. Yang itu Bung Karno juga menandatangani. Itu hanya sejarah menurut saya. Betul. Artinya gini, bisa dimaklumi dong ketika ada sebagian elemen bangsa ini harus merespon itu dengan seperti kemarin ketika itu harus masuk kembali ke dalam rancangan sebuah undang-undang. Tetapi kan hilangnya salah satu poin tentang menjalankan syariat Islam sesuai dengan agamanya, itu kan sudah disepakati dihilangkan. Oh iya. Artinya pada saat itu hilang. Itu pun juga itu tidak menjadi masalah sekarang karena itu tidak tidak ada upaya untuk masukkan lagi sekarang, kan begitu. Tidak ada. Nah, ini yang menjadi problem. Kenapa orang harus berteriak? Kenapa ada elemen masyarakat yang justru menolak gitu ya? Karena itu bukan menolak substansinya, tapi itu sudah bagian dari sejarah kan. Betul. Mestinya memang yang saya tanyakan Pak Hafid, mestinya memang tidak masuk itu kan di rancangan kemarin, tidak menjadi pemicu kegaduhan. Sebenarnya sih kalau tidak ada kepentingan politik gitu yang hari ini Joko Chandra ditangkap ya nggak ribut-ribut. Ini kan persoalan Joko Chandra. Kok kesana tarikannya Mas Hafid? Ya kan supaya lebih jelas kan seperti gitu, itu, bahwa ideologi ini dibangun untuk membangun kemaslahatan umat, tiba-tiba dihalangi dengan berbagai persoalan isu politik macam-macam kan itu. Kan itu intinya persoalannya. Tapi memang kan secara bangunan logika kan itu memang tidak bisa dipungkir bahwa itu bagian dari sejarah bagaimana penyusunan Pancasila. Betul. Tapi bagian sejarah itu, kalau itu dijadikan alasan bahwa pidato 1 Juni harus masuk kembali dalam penjelasan Pancasila sebagai sejarah, oke-oke saja. Tapi itu kalau masuk ke dalam penjelasan dan mau dilaksanakan, dan itu juga bisa juga menimbulkan reaksi balik untuk kembali memasukkan yang Piagam Jakarta, Pak. Kalau gitu Pak Hafid. Iya betul, artinya kalau ada kelompok-kelompok tertentu yang menginginkan adanya salah satu poin mengembalikan kembali, artinya kan ada kontrak sosial ulang kan seperti itu. Kontrak sosial ulang seperti itu. Jadi gini Pak Hafid ya. Jadi proses politik kembali.
Jadi Mas Hafid menyimpulkan bahwa doktrin ajaran Bung Karno sampai sekarang masih belum terlaksana secara sempurna. Karena butuh fase. Butuh fase ya. Ini fase tengah apa sudah di ujung apa masih dari awal ini sekarang? Kalau saya lebih hemat fase lebih awal ini, karena kan baru berapa tahun kita ini keluar dari kungkungan rezim sebelumnya. Wah, sudah 20 tahun. Sekarang kan sudah tahun 2020. Rezim yang kemarin berapa tahun? Kalau ngomong kuantitas, Pak SBY 10 tahun Pak SBY. artinya rezim yang pada saat itu menghilangkan ajaran-ajaran Bung Karno. Baru maksudnya. Jadi begini, Jadi Mas Hafid menyimpulkan bahwa yang merusak ajaran Bung Karno itu sebetulnya Orde Baru gitu. saya tidak berbicara tentang yang merusak ajaran Bung Karno itu Orde Baru, tetapi pada saat Aha Nasution menjadi ketua MPR pada saat itu, Ya. dia mengeluarkan produk hukum TAP MPR tahun 66 Itu apa isinya itu? tentang penelitian kembali ajaran-ajaran Bung Karno. Jadi mengoreksi intinya. Mengoreksi kembali. Nah, itu kan salah satu. Titik awalnya di situ ya. Nah, persoalan sampean mengatakan 66. Persoalan sampean mengatakan rezim Orde Baru adalah yang merusak ajaran-ajaran Bung Karno, itu dinilai sendiri-sendiri kan seperti itu. Artinya secara produk hukum sudah ada seperti itu. Tapi intinya kalau Bung Karno itu memang secara semua orang mengakui kalau waktu modenya Bung Karno memang dia pemikir, filosof. Tapi masa tuanya Bung Karno kan tidak lepas dari politik. Karena beliau itu politikus. Sehingga kemurnian pikiran-pikiran cerdasnya di waktu muda dia bagaimana membangun sosionasionalisme, membangun sosiodemokrasi dan ketuhanan itu justru di penghujung beliau jadi presiden gitu ya, banyak blunder juga kan. Bahkan ada konsep nasakom dan segala macamnya itu. Jadi begini, yang namanya situasi politik dalam suatu negara, dinamika itu kan ada, gitu ya. Tidak ada semuanya jalan mulus. Yang mulus itu cuma jual martabak, Pak. Oh gitu. Cuma balik sudah selesai mateng, Pak. Jadi intinya apa yang terjadi dalam sejarahnya Bung Karno di ujung kekuasaannya itu ya itu lumrah-lumrah saja ya. Lumrah saja. Ini artinya tidak mengurangi terhadap nilai-nilai ajaran yang dibangun oleh beliau sendiri, enggak ya. Bung Karno sudah meletakkan ajarannya ke PNI pada saat itu kok tahun 1927. Enggak, seperti Nasakom. Iya. Nasakom itu sebetulnya kan ada itu itu kan bagian dari membangun kekuatan bangsaan aja. Nah, kalau doktrin awalnya tadi kan seperti ketuhanan kan yang ketiga. Betul. Ketika bicara komunis, betul. Itu kan secara umum orang memaknai bahwa ajaran komunis itu memang kan tidak percaya ketuhanan kan, Tuhan, tentang Tuhan. Ketika Bung Karno berupaya untuk nasakom, maka menurut Mas Hafid dari konsep tadi yang dijelaskan Mas Hafid tentang marhanisme, yang ketiga ya, ketuhanan itu ada kesesuaian apa enggak Mas Hafid? Ide Bung Karno akhir-akhir tentang nasakom itu. Saya pikir begini. Kita ini kan belum mengerti atau belum tahu dan belum pasti tentang yang disebut nasakom itu kan tentang komunisnya itu, tentang yang komunisnya itu kan. Nah, apakah kita tahu betul bahwa PKI itu anti Tuhan? Sementara Aidit itu adalah hafidin. Gitu. Hafid, dia itu penghafal Quran pada saat itu. Gitu. Loh, Aidit itu penghafal Quran. Penghafal Quran dia, anaknya kiai dia di sana di kampungnya. Nah, artinya saya tidak baru dengar ini Mas Hafid, saya masih dibaca kembali. Artinya dalam konteks saya menerangkan nasakom dalam personifikasi politik Aidit, bukan berarti saya melakukan pembelaan terhadap PKI atas tuduhan PKI melakukan pemberontakan pada saat gestok. Tidak ya, maaf. Itu enggak maksudnya tadi Bung Karno kan ada tiga ide besar gitu ya. Nasionalisme, demokrasi dan ketuhanan. Mayoritas masyarakat Indonesia ini memaknai bahwa ketika bicara komunis itu adalah menganut ajaran yang tidak mempercayai terhadap Tuhan. Itu secara umumnya begitu. Kalau Mas Hafid mempunyai pandangan lain nanti jelaskan. Lah, yang ingin saya katakan itu
Bung Karno muda yang betul-betul filosof dengan yang tadi dijelaskan Mas Hafid, dengan juga ide nasakom yang Bung Karno, Mas Hafid melihat ini ada kesesuaian nggak dengan ide besar Bung Karno? Masih sesuai ya? Sesuai, buktinya nasakom itu agamanya mau berdampingan dengan komunis dengan dibentuknya nasakom itu, apa masalahnya? Gak mau. Loh, kata siapa? Buktinya ada. Ya kalau itu mau kan nasakom mestinya berjalan sampai sekarang Mas Hafid. Artinya, karena ada penolakan tentang ide itu dari kelompok-kelompok agama. Artinya ada gestok pada saat itu, gerakan 1 Oktober Pak, kan seperti itu. Pada saat nasakom itu dibentuk, biasa-biasa aja itu. Dengan begitu Mas Hafid menyimpulkan bahwa sebetulnya konsep nasakom itu diterima oleh bangsa ini. Loh, saya pada saat itu terima. Pada saat itu terima. Ada banyak yang mengatakan bahwa konsep nasakom itu yang menolak adalah para kalangan agamawan gitu, para ulama gitu ya. Karena yang namanya yang ulama itu dipersonifikasi sebagai kelompok kanan, yang komunis ini dipersonifikasi sebagai kelompok kiri. Cuma Bung Karno ini kecenderungannya menurut orang-orang gitu ya. Dan saya masih belum secara sempurna mempelajari tentang Bung Karno. Memang ada kecenderungannya ke kiri, sosialis. Kalau ngomong Bung Karno itu kiri, enggak, bukan Bung Karnonya gitunya. Yang saya tanyakan itu konsep nasakomnya Bung Karno ini ada kesesuaiannya dengan doktrin yang tadi yang 3 itu. Sesuai ya? Sesuai. Itu adalah kekuatan bangsa Indonesia untuk membangun sebuah negara pada saat itu. Tapi kenapa bangsa ini kok tidak mau menerima itu, tidak jalan nasakom sampai sekarang, Mas? Karena ada sejarah yang hitam di perjalanan Republik ini, Pak. Oh gitu ya. Itu saja. Mestinya menurut Mas Hafid, kalau nasakom itu berjalan di Indonesia, maka Indonesia ini mestinya akan tidak seperti sekarang mestinya. Kita tidak bisa ngomong begini, Pak. Oh gitu ya. Iya. Tertib ini. Enggak, maksudnya kan begini. Ini kan secara konseptual, Mas. Secara logika dan konseptual, Mas Hafid menyimpulkan bahwa doktrin Bung Karno yang 3 tadi dijelaskan Mas Hafid itu dengan ide nasakomnya Bung Karno, Mas Hafid mengatakan itu sesuai. Ada kesesuaian dengan itu. Khususnya dengan yang nomor 3, ketuhanan. Sesuai. Berarti Mas Hafid menganggap memaknai komunis itu dalam konteks nasakom itu seperti apa, Mas? Jadi komunis dalam konteks nasakom itu saya tidak melihat dalam konteks persoalan agama, anti agama. Oh, tidak. Gitu. Karena apa? Karena ketua DPC Sumbawa pada saat itu Kiai Haji Misbah. Kiai. Kalau nggak salah ya Kiai. DPC apa itu? DPC PKI. Kalau nggak salah di Lombok atau di Sumba itu. Itu. Jadi bukan urusan agama. Bukan, tidak ada. Jadi pada saat kita merdeka itu sudah clear soal persoalan agama. Ya. Berarti kurang paham saja bangsa ini, elemen-elemen bangsa ini sebetulnya ya, tentang masalah nilai-nilai maslahat dari doktrinnya ajaran Bung Karno gitu, Mas Hafid ya. Itu kesimpulannya. Oke Mas Hafid, sudah luar biasa ini. Mudah-mudahan memberikan pencerahan terhadap masyarakat yang saat ini masih lagi enjoy juga menggaduh-gaduhkan diri tentang masalah itu. Pencerahan Mas Hafid bisa menjadi solusi, barangkali bisa masuk pada duduk persoalan yang sebenarnya. Mas Hafid, barangkali ada yang mau disampaikan closing statementnya Mas Hafid tentang masalah apa yang kita bicarakan. Silakan Mas Hafid. Ya, saya mengharapkan bagi kaum muda untuk tidak ikut-ikutan dalam hal-hal yang sesuatu belum ada kepastian atau bukti yang jelas. Itu pertama, sehingga tidak tergiring oleh arus-arus yang tidak menguntungkan bagi kita semua. Itu pertama. Kedua, bahwa perlunya memperkuat nasionalisme ini untuk menjaga arus besar etnonasionalisme yang sedang dibangun oleh kelompok-kelompok burjuasi atau asing untuk memecah belah bangsa ini. Seperti kira-kira itu. Terima kasih Mas Hafid. Ini luar biasa. Sudah berapa menit ya? Banyak yang kita bahas sebetulnya. Mudah-mudahan ini menjadi solusi dan juga menjadi referensi baru. Karena tidak banyak yang paham tentang masalah itu. Mas Hafid memberikan meskipun secuil pengalamannya, tapi mudah-mudahan berarti dan bermakna bagi kita semua. Amin. Yang penting bukan subscribe-nya, tapi
ikuti, ditunggu sampai selesai setiap sesi dan edisi dari acara Sandasan di jalur Lingkar Jatim Channel. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.